Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita udah masuk UAS, jadi untuk kekurangan perkuliahan, nanti saya tambahkan video ya. Kalian bisa lihat videonya nanti. Nanti saya buat untuk pertemuan materi selanjutnya. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep storage, prosedur, dan trigger. Di praktikum harusnya sudah belajar ya. Sebelum itu, di sistem basis data relasional kita mengenal ada yang namanya Transaction Control Language ya, TCL. Query di MySQL itu kan dibagi menjadi tiga ya, secara umum ya. Ada data definition language, ada data manipulasi language, sama data transaksi language, sama ini empat ya. Transaction Control Language TCL. Nah, TCL ini berhubungan dengan transaksi yang ada di database atau proses query ya. Nah, di situ kita akan mengenal yang namanya commit dan rollback. Nah, nanti ketika UAS, insya Allah nanti UAS secara umum sama seperti UTS ya. Ada studi kasus dan ada beberapa perintah yang harus diimplementasikan dari materi yang sudah dipelajari ya, termasuk implementasi commit dan rollback nanti. Dan storage procedure sama tadi trigger yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama commit ini. Commit itu apa? Perintah commit. Jadi perintah commit ini digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Kalau di Microsoft Office gitu ya, di Word itu kita mengenalnya Ctrl S gitu ya, disimpan, save. Karena sebenarnya perintah yang sudah pernah kita jalankan, kalau nggak kita commit itu bisa kita rollback ya, bisa kita Ctrl Z, bisa kita kembalikan kalau terjadi error. Saat melakukan perintah DML, Data Manipulation Language, seperti query insert, update, delete ya, alter, transaksi sebenarnya belum dilakukan secara permanen atau masih bisa kita kembalikan gitu ya. Kalau di Windows itu kan ada restore gitu ya. Jadi masih bisa di restore. Artinya operasi tersebut masih bisa di rollback. Nah, perintahnya menggunakan rollback, restore itu atau dibatalkan. Nah, jika ingin menyimpan transaksi sehingga tidak dapat di rollback, kita gunakan perintah commit. Nah, kapan perintah commit dibutuhkan? Dalam suatu rangkaian operasi data, jika ada satu atau operasi yang mengalami kegagalan, dari maksudnya kegagalan itu di sini salah query berjalan. Query-nya sudah benar tapi perintahnya salah gitu ya. Contoh paling gampang ya salah delete gitu ya. Maka kita akan mengembalikan seperti ke bentuk semula. Jika ada kesalahan, maka seluruh rangkaian pernyataan akan dikomit untuk menyimpan transaksi secara permanen. Jadi termasuk nanti ketika UAS, bukan nanti ya, minggu depan ketika UAS, salah satu tugasnya adalah mengimplementasikan commit dan rollback di studi kasus masing-masing. Bisa dipahami ya? Contohnya bagaimana? Di next slide, saya sudah tampilkan contohnya. Di sini ada, kita mulai dulu dengan perintah start transaction. Kemudian kita melakukan query insert ya, ke tabel mahasiswa. Baru setelah itu kita commit untuk supaya data ini kita save gitu, nggak bisa di rollback. Jadi kalau di rollback nanti kembali ke data terakhir ini sebelum commit. Jadi ketika kita tampilkan datanya select bintang from mahasiswa, ini isinya ada NIM, nama dan alamat.
Kemudian perintah rollback. Nah, perintah rollback ini gabungan dari perintah commit ya. Jadi kita nggak bisa melakukan rollback kalau belum pernah melakukan commit terlebih dahulu sebelumnya. Karena dia akan bingung harus nge-restore di waktu kapan ya. Kalau di Windows itu kan ada waktu restore sama restore-nya itu mau di restore di hari jam berapa gitu ya. Jadi rollback juga seperti itu. Harus dilakukan perintah commit terlebih dahulu baru bisa di rollback. Perintah rollback digunakan untuk mengembalikan database ke bentuk awal. Terakhir kali di commit gitu ya. Perintah commit dan rollback saling berkaitan. Nah, kapan perintah rollback dibutuhkan? Dalam suatu rangkaian operasi data, jika satu atau lebih operasi mulai kegagalan, kita bisa menggunakan perintah rollback. Nah, ini yang paling penting yang di sini saya lampirkan. Untuk menggunakan perintah commit dan rollback harus dimulai dengan start transaction ya, seperti contoh yang tadi sebelumnya. Di sini ada contoh commit dan rollback ya. Share screen saya kelihatan kan? Share screen saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Di situ terlihat ada proses perintah commit dan rollback. Pertama, kita melakukan perintah awal adalah start transaksi. Terus kita menampilkan isi dari data mahasiswa. Kita melakukan insert data baru, NIM, nama, Fitri, asal Surabaya. Terus kita lakukan rollback. Di sini kan sebelumnya Surabaya ada ya. Karena kita rollback, jadi transaksi ini digagalkan gitu ya. Query oke, dia balik lagi ke data awal, yaitu Jaka Kalimantan. Oke, nanti ketika UAS diimplementasi commit dan rollback, eh, ngasih contohnya selain insert ya bisa update, delete, alter dan lain sebagainya. Perubahan datanya yang banyak. Jadi terlihat gitu ya. Dan setiap langkah-langkah itu ada di screenshot deh. Kemudian materi selanjutnya adalah storage procedure. Di MySQL itu sama seperti query SQL ya. Itu sama dengan bahasa pemrograman lain. Apa itu storage procedure? Storage procedure itu sama seperti fungsi di bahasa pemrograman ya. Ketika semester 1 kan sudah belajar fungsi ya. Tujuan fungsi di bahasa pemrograman itu apa? Supaya kita nggak perlu menulis berkali-kali kode program yang sama. Nah, storage procedure itu sama seperti fungsi di bahasa pemrograman. Function, nah ini nyebut function dan storage procedure itu hampir mirip. Merupakan suatu kumpulan perintah atau statement yang disimpan dan dieksekusi di server database MySQL. Dengan SP, storage procedure, kita dapat menyusun program sederhana berbasis sintak SQL untuk menjalankan fungsi tersebut. Hal ini menjadikan aplikasi yang kita buat lebih efektif dan efisien. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan, perkalian gitu ya. Mencetak hello world di query SQL.
Ini saya kasih contoh mencetak Hello World di query SQL. Nanti di UAS-nya juga termasuk ada perintah perkalian dan penjumlahan. Jadi nanti contoh ya, seumpama ada tabel harga gitu ya. Harga ini dikali 5, kita bisa buat fungsi di situ. Dikali 5, dilakukan operasi aritmatika bisa. Saya kasih contoh, nanti kalian praktekkan. Nggak tahu di praktikum sudah praktek storage procedure belum? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Praktikumnya sudah nyampe storage procedure belum? Nggak ada yang tahu. Belum, Pak. Belum. Iya, belum. Masa belum ya? Praktikum di bab berapa sekarang? Saya cek di modulnya ya. Masa belum? Join table, Pak. Masih, Join table. masa dari kemarin masih join tabel. Bab 9 dan 10, Pak. Operasi join, rutin, trigger, dan view. Lah, masih banyak materinya. 9, 10 trigger dan view. Backup dan restore. Lah, storage procedure malah nggak ada di praktikum. Berarti harus ditambahin modulnya. Prosedur. Oh, routing ini prosedur. Materi ke-10, routing. Nah, ada create fungsi, ada storage procedure. Ada dua tipe. Halaman 59 ini udah dipraktekkan. Sudah harusnya. Kayaknya minggu ini, Pak. Oh, minggu ini. Oh, kirain Iya. udah mau selesai. Oke. Kemudian trigger view, backup restore, MySQL GUID ini nggak perlu dipraktekkan sih harusnya. Oke. Ini contoh storage procedure ya saya. Jadi diingat-ingat ini pasti nanti banyak yang kalau nggak merhatiin video ini pasti banyak yang nanya apa fungsi delimiter di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Delimiter ini. Ada yang bisa jawab? Delimiter ini? Nggak ada yang tahu ya. Oke, storage procedure itu dimulai dengan perintah delimiter, terus diikuti dengan dolar 2 kali. Dolar 2 kali ini opsional lah. Kita bisa pakai logo yang lain sebenarnya. Fungsi delimiter di sini untuk menggantikan akhiran program supaya ketika titik koma ini kita tulis, dia nggak langsung dieksekusi. MySQL kan mengeksekusi query kalau setelah muncul titik koma ya. Nah, storage procedure itu supaya ketika kita nulis prosedur atau fungsi, dia nggak langsung eksekusi. Ya, karena kita harus tulis dulu sintaknya sampai titik koma, baru kita akhiri end. Terus kita kembalikan lagi delimiternya ke titik koma. Jadi fungsi delimiter ini mengganti titik koma menjadi dolar 2 kali sebagai pengganti n. Baru kemudian kita tulis create prosedur. Nama prosedurnya hello, diikuti buka kurung tutup kurung, began, select hello world, titik koma. Minggu ini, kira minggu depan. Kemudian kita akhiri n dolar 2 kali. Kemudian kita kembalikan
akhiran query itu menjadi titik koma dengan perintah delimiter titik koma. Terus kita bisa jalankan prosedur tersebut atau fungsi tersebut dengan perintah call. Nama prosedurnya titik koma. Buka kurung tutup kurung. Nanti akan muncul hello world seperti ini. Bisa dipahami ya? Silakan dipraktekkan. Nanti UAS akan saya tanyakan. Contoh membuat prosedur menampilkan data mahasiswa gitu ya. Kalau kita pengen menampilkan data mahasiswa NIM nama kan panjang ya, select NIM nama from mahasiswa. Kita buat fungsinya aja biar tinggal panggil select mahasiswa. Caranya bagaimana? Ini delimiter, create prosedur, nama fungsinya, buka kurung tutup kurung, began, select NIM nama from mahasiswa n 2 kali, baru kemudian delimiter, titik koma. Jadi ketika kita pengen menampilkan name dan nama, nggak perlu nulis panjang. Kita bisa menggunakan perintah call. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Harusnya ada pertanyaan ya kalau mengikuti. Harusnya ada pertanyaan yang muncul. Apakah bisa fungsinya itu menggunakan parameter? Kalau dalam bahasa pemrograman kan titik buka kurung fungsi dengan buka kurung titik kurung itu kan harusnya di sini bisa diisi dengan parameter kan, parameter variabel. Nah, kalau di prosedur di MySQL bisa nggak kira-kira ini dikasih parameter? Jawabannya bisa. Di next slide saya kasih contoh yang menggunakan parameter. Termasuk nanti ketika UAS akan saya minta implementasi prosedur dengan parameter ya. Apakah parameternya bisa lebih dari satu atau harus cuma satu? Sama di bahasa pemrograman lain ya. Parameternya bisa lebih dari satu, bisa dua, tiga. Contohnya bagaimana? Contohnya ini kita pengen buat fungsi atau query menampilkan alamat data mahasiswa yang berasal dari Bandung. Parameternya Bandung nih, nama daerah. Kita buat dulu create prosedur, alamat mahasiswa, terus buka kurung tutup kurungnya, isinya adalah parameter. Variabelnya, kemudian diikuti dengan tipe datanya, varchar 100. Baru dimulai dengan begin, select bintang from mahasiswa, where alamat sama dengan alamat MHS. Di sini variabel ya yang diisi. And delimiter. Jadi ketika kita ingin menampilkan data mahasiswa yang dari Bandung, kita nggak perlu panjang-panjang nulis query, tinggal panggil fungsinya alamat mahasiswa Bandung. Dia akan menampilkan datanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini di modul nggak ada kayaknya. Yang ini, materi ini. Di modul kayaknya fungsi untuk perkalian ya tadi. Contoh, jadi kalau query-query yang sering kita pakai, seperti insert mahasiswa gitu ya. Kalau ada perintah untuk melakukan insert data berkali-kali, kita nggak perlu nulis panjang insert into values ya. Kita bisa buat prosedur, tinggal call insert mahasiswa datanya. Lebih pendek. Itu tujuan dari prosedur atau fungsi ya. Untuk supaya kita nggak perlu melakukan atau menulis program yang sama berkali-kali. Oke. Kemudian materi selanjutnya, ini dua pertemuan langsung ya. Ada trigger.
Trigger ada tadi di modul basis data ya, harusnya udah belajar. Trigger itu query yang dipantik dari suatu kejadian ya. Bisa waktu, bisa proses insert, bisa proses edit, bisa proses delete. Jadi dia otomatis berjalan ketika ada pemicunya. Pemicunya bisa event nih, trigger event, trigger time. Eventnya bisa insert, update, delete. Kapan dijalankan bisa after atau before query. Nah, tujuan kapan kita melakukan trigger, melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan. Paling gampang contoh untuk trigger itu di sistem penjualan ya. Jadi supaya sistem stoknya, cuma kita punya data barang, data tabel barang masuk, barang keluar gitu ya. Atau data tabel stok barang gitu. Jadi ketika ada barang keluar, di stok barang itu otomatis berkurang atau bertambah. Ketika data di tabel barang masuk atau barang keluar bertambah gitu ya. Jadi stoknya otomatis. Itu kita bisa menggunakan trigger. Nggak dikurangi manual gitu. Trigger juga bisa diimplementasikan untuk sistem log. Sistem log itu untuk proses pencatatan histori setiap perubahan data ya, yang akan secara otomatis menyimpan ke tabel log. Untuk menghapus trigger kita bisa menggunakan drop trigger. Contoh implementasi trigger ya. Oh di sini ada event. Eventnya itu bisa before update, after before insert, after before update, dan after before delete. Contoh dibuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel log. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa, tabel log mahasiswa menyimpan perubahan data pada tabel mahasiswa. Jadi setiap ada perubahan data atau update alamat mahasiswa, Zoom saya udah mau habis, udah nggak premium. Maka akan disimpan di tabel log mahasiswa tentang histori perubahan data alamat tersebut. Ini isian dari tabel mahasiswa, ini tabel log mahasiswa. Kita akan mengimplementasikan trigger di tabel log mahasiswa supaya ngisi data ini otomatis ya. Ketika terjadi perubahan pada tabel mahasiswa di data alamat. Pertama kita harus buat triggernya terlebih dahulu. Sama seperti membuat storage procedure ya. Delimiter, create trigger update alamat mahasiswa sebelum atau before update di tabel mahasiswa. For each row, untuk setiap barisnya atau kolomnya. Kemudian baru begin, insert into log mahasiswa. Kita masukkan proses data ke tabel log mahasiswa. Set name sama dengan all name. All ini data yang lama maksudnya. Alamat lama sama dengan all alamat. Alamat baru, kemudian data yang baru, new alamat. Waktu kita ngambil dari variabel no. Kalau berjalan, kalau udah dijalankan, kita langsung melakukan perubahan data di tabel mahasiswa, alamat yang sebelumnya berasal dari update mahasiswa alamat sama dengan Surabaya. Where name ini ya. Jadi data mahasiswa ini kita rubah alamat lamanya itu Bandung, kita rubah ke Surabaya. Ini sebelumnya alamatnya di Bandung ya, kerubah ke Surabaya, dan di tabel log mahasiswa itu otomatis tercatat bahwa di jam sekian terjadi perubahan data NIM ini dari alamat lama ke alamat baru. Oke, itu saja materi kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi materi kita hari ini adalah storage prosedur, commit, rollback, storage prosedur, dan trigger. Nanti akan saya tanyakan di soal UAS ya.
Soalnya belum saya buat, kemungkinan dari 2 hari ini saya buat. Nanti kalau soalnya udah selesai langsung saya share ya. Seperti teknisnya seperti UTS kemarin. Jadi pengerjaannya boleh dicicil dari sekarang. Jadi nggak ada lagi alasan nggak ada waktu ngerjainnya. Karena waktunya saya kira akan lama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih yang sudah join Zoom. Nanti habis ini rekaman perkuliahannya akan saya share di grup ya. Jadi yang ketinggalan silakan lihat rekaman perkuliahan. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi delimiter di MySQL itu gunanya apa. Kalau masih ada yang nggak paham, saya suruh nonton video perkuliahan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.